Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak D akan bercerita kepada Anda tentang siapakah sebenarnya ibu dari Sultan Fatah. Apakah putri dari China ataukah putri dari Champa? Setidaknya ada dua versi besar yang menjadi mainstream atau dua pikiran utama bagi para pecinta sejarah, terutama sejarah Jawa, utamanya lagi sejarah Demak. Dua versi besar itu mengatakan ibu dari Sultan Fatah adalah putri dari China, Xiu Banji, atau putri dari Champa, Xi Tanniu. Pak D tidak akan memberikan ulasan. Pak D itu bukan dosen sejarah dan bukan guru sejarah. Tidak merendah, mohon dipercaya. Potongannya begini kan tidak pantas jadi orang seperti itu. Jadi Pak D hanya akan membeberkan wacana, memberikan sebanyak mungkin referensi yang Pak D tahu. Pak D hanya meringkas dan memperjelas. Tentu saja ini beresiko Pak D bisa salah tafsir. Maka dari itu Pak D ngelenggono kalau manusia itu banyak salahnya, dan silahkan dibenarkan di komentar. Kita berdiskusi, jangan lagi ada yang mengatakan Pak D itu sok pinter. Tidak, okay? Versi pertama ada sumbernya, ini Sajarah Banten dan Hikayat Hasanuddin. Versi pertama mengatakan bahwa ada nama Syekh Jumadil Akbar yang muncul di negara China. Syekh Jumadil Akbar itu ingin untuk mengislamkan Raja China, namun usahanya tidak berhasil. Kemudian Syekh Jumadil Akbar pulang ke Jawa dengan menumpang kapal orang-orang Gresik. Beberapa saat setelah Syekh Jumadil Akbar pulang ke Jawa, Raja China itu ingin agar Syekh Jumadil Akbar kembali lagi ke China. Kenapa? Karena raja dari China itu mengakui kesaktian atau kelebihan dari Syekh Jumadil Akbar. Jadi Syekh Jumadil Akbar itu menanam biji durian di alun-alun, dan biji durian tersebut bisa tumbuh dengan sangat cepat. Maka Raja China mengutus Patih China. Patih China tidak pernah disebutkan namanya. Patih China berangkat beserta dua anaknya, namanya Cucu dan Cunceh. Dicari ke beberapa negara, Siam dan negara-negara lain. Akhirnya Patih China itu mendengar informasi bahwa Syekh Jumadil Akbar berada di Gresik. Tetapi setiba di Gresik, Syekh sudah tidak ditemukan lagi. Diceritakan akhirnya Patih China dan dua putranya itu masuk agama Islam. Patih China dan putranya yang bernama Cunceh meninggal di Gresik. Lalu diceritakan bahwa putra satunya, Cucu, itu akhirnya mempunyai kedudukan yang tinggi di Jawa. Cerita ini lalu dihubungkan, dianalisa, dianggap diperkuat dengan Hikayat Hasanuddin yang menyebutkan ada nama Cek Kopo. Cek Kopo, Cek itu paman, bisa nyonya, bisa panggilannya. Cek Kopo berasal dari Mongol. Cek Kopo berasal dari Mongol. Kemudian ahli sejarah mengartikannya dari Mongolia. Mongolia itulah yang kemudian namanya dihubungkan dengan nama China.
Jadi nenek moyang kerajaan Demak itu adalah dari China dan berdasarkan cerita tersebut. Nenek moyangnya itu adalah Patih China itu atau Cek Kopo. Ini juga didukung tulisan seorang Belanda yang menulis itu, tapi namanya agak bukan muncul seperti itu, kemudian dipas-paskan. Versi yang kedua, dari Pak D membagi 3 versi ya, ringkasan Pak D. Versi yang kedua ini berdasar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, mengatakan bahwa pada tahun 1416 ada rombongan utusan dari Kaisar China, kaisarnya namanya Yunglo, keturunan atau masih dari garis Kaisar Ming ya, dari China, itu mengirim utusan ekspedisi persahabatan ya, dengan negara-negara lain, dengan kerajaan lain, dengan Jawa misalnya. Orang yang terlibat di situ sebanyak 27.800-an orang. Pemimpinnya siapa lagi kalau bukan Laksamana Cheng Ho. Dalam rombongan itu ada seorang ulama yang bernama Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Di Jawa Barat ya, terkenal ini Kerawang. Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro beserta anak angkatnya namanya Syekh Bentong. Syekh Bentong inilah yang nanti punya putri namanya Siu Panji. Nama lain Syekh Bentong adalah Tan Gohwat dan nama istrinya adalah Siu Teyu. Syekh Bentong atau Tan Gohwat dan istrinya Si Teyu punya anak Siu Panji. Nah, memang ikut rombongan dari China, tetapi Syekh Kuro itu adalah keturunan dari Syekh Yusuf Siddiq, ulama dari Champa. Jadi Syekh Kuro itu berasal dari Champa. Oh ya, tadi ada yang menyebutkan bahwa Syekh Bentong atau Tan Gohwat itu hanya anaknya, begitu, anak Syekh Kuro. Tapi ada yang menyebut anak angkatnya. Jadi ikut ekspedisi Laksamana Cheng Ho, orang-orang China, tapi ada darah Champa dari situ. Ada darah Champa di situ. Kemudian Syekh Kuro itu di Jawa Barat, di Kerawang, mendaratnya di Kerawang, tapi Tan Gohwat atau Syekh Bentong itu kemudian menetap di Gresik. Dan akhirnya terjadi kisah itu. Punya anak Siu Panji, kemudian diperistri oleh Brawijaya V, lalu melahirkan Raden Hasan atau Senopati Jinbun itu ya, atau Raden Fatah itu. Itu yang versi yang hubungannya dengan China, dari China ya. Terus ada versi yang setengah-setengah. Versi yang setengah-setengah itu dari Babat Tanah Jawi. Pak D sedang membuat ringkasan tentang Babat Tanah Jawi, data-data yang tidak sinkron, tapi belum selesai. Babat Tanah Jawi. Nah ini nanti jangan diprotes karena subscriber di Sejarah dan Kisah kan sudah lama. Jadi Prabu Brawijaya, sebutannya itu Prabu Brawijaya, itu ingin punya istri dari Champa, putri Champa. Lalu dikirimlah Patih Gajah Mada ke Champa. Patih Gajah Mada, jangan dibantah. Patih Gajah Mada melamar putri Champa, lamaran diterima. Lalu putri Champa itu diboyong ke Majapahit. Bahkan saat diboyong itu disertai dengan gong Kiai Sekar Delimo dan tandu Kiai Jebat Bedri. Brawijaya V berhasil mempunyai istri putri dari Champa. Setelah beberapa lama, Prabu Brawijaya itu pengen punya istri lagi, putri dari China. Tidak diceritakan prosesnya, terus punya istri dari China, lalu
putri dari Campa, istri pertama itu cemburu dan dia ingin dipulangkan saja pada orang tuanya kalau putri dari China tidak disingkirkan. Wah, lalu Prabu Brawijaya mengutus Patih Gajah Mada untuk memberikan putri China itu yang sedang dalam keadaan mengandung diberikan kepada Arya Damar. Posisi Arya Damar itu masih berada di Gresik. Jadi cerita ini diawali dengan proses munculnya Arya Damar atau Arya Dila, putra dari raksasi ending Sasmintapura itu ya, ada kisah. Jadi diberi tanah di Palembang, mau berangkat tapi masih berada di Gresik bersama orang yang mengikuti berapa puluh ribu begitu. Putri China yang sedang mengandung lalu diberikan kepada Arya Damar yang berada di Gresik beserta surat. Putri ini diberikan kepada Arya Damar, tapi karena masih mengandung tidak boleh dikumpuli dulu, kira-kira begitu. Lalu Arya Damar beserta putri China dan rombongannya ke Palembang, jadi penguasa di Palembang begitu. Lalu lahirnya Raden Hasan, putri China, tapi ada putri Campa ya. Versi terakhir, mudah-mudahan Anda tidak bingung cara mempelajarinya begini ya. Mudah-mudahan tidak bingung dan tidak saklek, tidak fanatik. Jadi setiap mengatakan ini yang benar itu katanya minta sumber ya kan? Katanya minta sumber. Ini Pak D berusaha memberikan sumbernya. Yang terakhir versinya adalah dari pemerintah daerah Kabupaten Demak. Ini referensinya berdasarkan Babat Demak. Babat Demak itu proyek penulisan buku resmi yang dilakukan oleh kementerian atau dulu namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada juga referensi dari kisah wali-wali Tanah Jawi. Ini kisah Cirebon ya, dari Cirebon, wali-wali Tanah Jawi. Banyak diambil dari situ. Di versi ini mengatakan bahwa Prabu Brawijaya V atau Raden Alit atau Pangeran Haryo Ongkowijoyo atau Pangeran Kertabumi itu bermimpi mempunyai istri dari Campa. Lalu diutuslah utusan ke Campa. Nama utusannya adalah Arya Panular. Campa itu posisinya 75 km dari Hanoi, ibu kota Vietnam kalau sekarang. Jadi Anda kalau mersani peta, berdiri kan utara, itu ada di ujung timur gitu ya, ujung timurnya dari arah Hanoi itu ke timur di pinggir laut, dekat laut, kota Campa itu. Nah di Campa itu ada raja yang punya dua putri, yang setidaknya ya, yang satu Jaya Candrawulan yang diperistri oleh Madum Ibrahim Asmorokondi seperti video Pak di sebelumnya. Kemudian yang putri ini namanya adalah Dewi Dwarawati Murdhaningrum. Namanya kok Jawa? Ada nama Chinanya, nama Vietnamnya ada, namanya adalah Xie Tan Niu atau orang Jawa menyebutnya Dewi Sitanyon. Nah, kemudian dilamar oleh Arya Panular. Putri Campa itu setuju asal tetap diperbolehkan memeluk agama Islam dan pernikahan dilakukan secara Islam. Singkat cerita pernikahan dilakukan di Gresik itu ya. Nah, dengan memperistri putri Campa itu dikisahkan di situ, ini juga termasuk menghambat pengangkatan Pangeran Haryo Ongkowijoyo atau Pangeran Kertobumi jadi raja di Majapahit. Begitu ya, karena kemudian putri Campa ini menimbulkan ontran-ontran, geger, kasak kusuk di istana dan menjadi apa ya, semacam buah simalakama bagi para sesepuh. Maka mereka menginginkan putri Campa itu disingkirkan. Maka putri Campa itu kemudian itu tadi diberikan kepada Arya Damar. Kisahnya sama, diberikan kepada Arya Damar, nanti kemudian lahir Raden Hasan dan seterusnya. Cuma bedanya dengan yang tadi-tadi ya seperti itu.
Pak D itu tidak memberikan pendapat pribadi, kecuali di komentar dipepet orang ditanya, kalau menurut Pak D versi mana, baru Pak D jawab. Ya, Pak D hanya memaparkan wacana. Ya, Pak, dan ahli sejarah tetap begitu. Kalau ahli sejarah mengatakan menurut saya ini yang benar, karena beliau punya kapasitas, karena beliau doktor atau profesor, memang boleh secara akademis itu boleh begitu, boleh. Ya. Pak D tidak berani mengatakan secara gaib menurut WC, Pak D tidak berani. Ya. Satu lagi sebelum berakhir, tolong, bukan berarti setiap ada makom berarti bukti kuat. Namanya zaman akhir, ada makom yang benar, tapi semua orang juga tidak tahu. Tapi kalau makom di Kadilangu, makom di Masjid Agung Demak, makom Wali Songo, masa salah? Kan tidak ada yang mengatakan salah. Cuma kalau ada makam tokoh-tokoh yang lain, mentang-mentang ya ada makamnya, kemudian itu bukti, kan tidak tahu. Apakah makam Puntadewa berarti makam Puntadewa atau Yudhistira itu? Apakah makam Begawan Sakri berarti Begawan Sakri yang di wayang itu? Perlu saya beritahukan saudara-saudara bahwa Pak D menjamin pernah ada ramai makam Meisin di Jepara, ramai dikunjungi orang. Meisin adalah tokoh khayalan ditutur tinular. Dia adalah pendekar yang datang dari Cina beserta suaminya, saya lupa nama suaminya. Itu yang Arya Kamandanu itu, pedang naga puspa. Jadi ada makamnya Meisin. Apakah orang bisa mengatakan, dah itu ada makamnya Meisin? Ya, bukankah penemuan makam itu biasanya seperti itu? Ada orang kemudian, oh ini makam itu, lalu dipercaya. Yeah. Lalu bagaimana menikmati sejarah Pak D? Lihat video Pak D cara menikmati sejarah. Terima kasih, mohon maaf dan terima kasih sekali yang sudah masih mau menonton channel Pak D, channel sejarah dan kisah ini, satu-satunya channel Pak D. Mohon maaf, silahkan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.